Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Kopi Tarik. Semakin ditarik semakin asik. Hari ini kita kedatangan kawan kita, sahabat kita, Bung. Saya sebutnya Bung ya. Bung Andi Syafrani. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Alhamdulillah. Nah, di acara Kopi Tarik podcast ini memang isunya berat, Bang. Selalu mengangkat isu berat dan isu panas. Ya kan? Karena kopi yang enak memang panas. Iya. Jadi kalau boleh pahit, tapi logika jangan sampai basi, katanya gitu, Bang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ramainya krusial tentang peraturan kepolisian, Perpol, yang dengan hubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Iya, khususnya pasal itu, Bang ya, peraturan 10 itu ya, nomor 10. Nah, kalau boleh tahu, apa yang menjadi persoalan utama sehingga isu ini menjadi menarik dan media, masyarakat mengkritisi benar? Ya. Pertama, kalau kita lihat lahirnya dari sisi waktu. Perpol ini diundangkan tanggal 10 Desember. Sedangkan putusan MK 114 itu di bulan November. Jadi sudah ada putusan MK yang terlebih dahulu mengabulkan permohonan terkait dengan ketentuan yang ada di dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Di mana di situ frasa yang berisi tentang penugasan Kapolri gitu ya, itu dinyatakan inkonstitusional. Nah, setelah November muncul putusan MK, Desember awal tadi saya bilang tanggal 9 dan diundangkan tanggal 10, muncullah Perpol ini nomor 10. Yang judulnya itu ada kata penugasan juga. Gitu ya. Jadi dengan kata tugas, penempatan polisi yang mendapatkan tugas di luar institusi kepolisian. Nah, di sini saya kira problemnya. Satu, terkait dengan judul. Jadi judul Perpol ini dianggap tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, yang kedua, konsideran yang ada di dalam Perpol itu tidak memuat putusan MK. Padahal tadi dari sisi waktu putusan MK-nya muncul lebih duluan. November, ini muncul belakangan, gitu ya. Nah, kalau misalnya dikatakan oleh banyak pihak bahwa Perpol ini adalah bagian dari tafsir terhadap MK dan konstitusional sesuai dengan MK, pertanyaan teknisnya adalah mengapa putusan MK-nya tidak dijadikan konsideran? Itu kan jadi persoalan begitu ya. Nah, saya kira ini yang membuat pemicu diskusi. Karena akhirnya kan muncullah pandangan yang negatif bahwa ya ini seakan-akan pertama kepolisian kepingin menentukan sendiri tentang jabatan mana saja yang di luar institusinya yang bisa diduduki oleh polisi tanpa harus mundur. Karena di pasal 28 ayat 3 itu kan ketentuannya semua polisi yang menduduki jabatan di luar kepolisian harus pensiun, mundur dari posisinya sebagai anggota polisi. Nah, di penjelasannya ada memang semacam exit clause gitu ya. Boleh dia tidak mundur pada jabatan-jabatan yang punya sangkut paut dengan tugas kepolisian. Nah, di sini saya kira ruangnya, ruang yang jadi perdebatan di sini ya kan. Dan sebelum dinyatakan inkonstitusional oleh MK itu ada tambahan lagi, yaitu berdasarkan penugasan Kapolri. Jadi ada dua exitnya. Satu yang dianggap punya sangkut paut, yang kedua adalah ada penugasan langsung dari Kapolri. Nah, penugasan ini yang dinyatakan inkonstitusional. Kenapa? Karena dianggap melakukan ekstensifikasi gitu terhadap kewenangan. Sebab tidak ada batasannya. Karena Kapolri bisa aja nugasin kemana-mana, ya kan? Ya. Gitu. Nah, akhirnya kan ini yang dianggap oleh MK sebagai penjelasan yang menambah norma baru. Seakan-akan dengan adanya penugasan ini ada tambahan norma yang bukan menjelaskan, malahan menjadi sesuatu yang baru. Nah, karena itulah dianggap frasa ini inkonstitusional. Akhirnya berhentilah penjelasan itu hanya sampai pada yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas kepolisian. Nah, itu
penjelasan dari pasal 28 ayat 3-nya. Gitu ya. Nah, muncul perpol ini tanpa menggunakan istilah tugas yang ada sangkut pautnya dengan kepolisian. Yang dipakai diksinya adalah tugas. Gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi persoalan. Gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat substansi dari perpol ini, itu kan berisi tentang ada 17 jabatan sipil di dalam negeri dan juga ada sebutan instansi internasional, gitu ya, yang bisa diduduki oleh kepolisian, gitu. Nah, pertanyaannya kan ke kita adalah mengapa ini diatur setingkat peraturan Kapolri, padahal isinya menyangkut kelembagaan yang bahkan secara hierarki itu lebih tinggi dari kepolisian. Ya, meskipun kita tahu Kapolri juga sama-sama diangkat oleh presiden, gitu ya, tapi ada beberapa instansi di sana yang secara hierarki sebenarnya dia lebih tinggi, misalnya kayak Menko, Polhukam, gitu ya. Ada lembaga-lembaga lain yang memang dia tidak secara langsung berada di struktur yang sama, tapi setidaknya dia dianggap ya lebih tinggi sedikit lah dari kepolisian, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi persoalan saya kira secara hukum ya, gitu. Nah, makanya kalau saya pribadi menganggap perpol ini secara substansi memang diperlukan, secara substansi ya, karena memang kita butuh kejelasan institusi mana saja sih yang dianggap punya hubungan kedinasan dan sangkut paut dengan tugas kepolisian, karena kan tidak ada penjelasannya selama ini, gitu. Beda dengan TNI. Karena undang-undang TNI sudah disahkan yang barunya, di dalam undang-undang itu disebutkan secara eksplisit ada sekitar 14 jabatan yang bisa diduduki oleh tentara di luar tentara. Tapi posisinya tadi ini sudah dalam bentuk undang-undang. Sedangkan undang-undang kepolisian ini kan masih produk lama, tahun 2002. Sampai hari ini belum ada revisinya, gitu ya. Nah, perpol ini mungkin maksudnya adalah mengisi kekosongan itu. Tapi tadi secara hierarki ini menjadi problematik karena dibuat oleh lembaga internal namun berhubungan dengan lembaga eksternal yang secara struktural sederajat atau bahkan lebih tinggi. Nah, itu yang menurut saya menjadi masalah. Makanya kita menyarankan, saya pribadi menyarankan pertama, kalau memungkinkan perpol ini naik menjadi perpres minimal, PP, bahkan kalau perlu menjadi undang-undang seperti layaknya undang-undang TNI. Dan saya dengar beberapa hari yang lalu Kapolri sudah mengusulkan ini menjadi perpres katanya atau PP. Bahkan katanya diusahakan ini akan menjadi bagian dari undang-undang yang baru nanti. Saya ini sesuatu yang baik gitu ya, untuk menyelesaikan diskusi kita tentang perpol ini yang dianggap problematik gitu ya. Nah, yang kedua, kalaupun misalnya menunggu itu lama, saran saya yang singkat adalah ganti judulnya, gitu ya, ganti judulnya dengan judul yang lebih berhubungan pada redaksi pasal 28 ayat 3 tadi di penjelasannya, gitu. Jangan menggunakan judul yang punya korelasi dengan frasa yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Nah, kira-kira begini tawaran judulnya kalau saya. Judulnya diubah menjadi apa ini, saya sempat bikin catatannya. Nah nih, tata cara pengangkatan anggota Polri dalam jabatan yang mempunyai sangkut paut dengan tugas kepolisian di dalam dan luar negeri. Nah, judul perpolnya menjadi itu. Kalau itu saya kira tidak akan ada masalah. Dan yang kedua tadi menambahkan konsiderannya undang-undang kepolisian plus putusan MK. Saya kira ini hanya persoalan teknis aja, karena substansinya kalau kita baca, saya kira sebagian besar bisa memahami, begitu. Dan pemaknaan ini juga sudah dimasukkan sebenarnya di dalam perpol itu di pasal 4 ayat 3. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jabatan struktural atau non struktural yang ada di situ adalah jabatan yang punya hubungan dengan fungsi kepolisian. Saya kira itu clear sebenarnya, gitu. Hanya kita ya karena situasi ya menurut saya melihat satu kondisi saat ini memang
sorotan terhadap kepolisian masih sangat tinggi gitu ya. Nah, yang kedua, pada saat bersamaan Presiden membentuk tim reformasi Polri. Nah, gitu yang kita tahu kemarin misalnya ada pernyataan dari Prof. Jimli sebagai salah satu anggota tim menyatakan kami tidak tahu tentang Perpol ini, kan ini juga masalah gitu ya. Harusnya kan setidaknya ya ada informasi lah begitu ya, ada informasi terkait dengan sebuah produk hukum yang ini beririsan dengan satu tadi putusan Mahkamah Konstitusi yang baru keluar. Yang kedua dengan penugasan dari tim presiden ini, sehingga akhirnya setidaknya polemik ini bisa tidak seramai inilah. Gitu. Ini yang menarik, Bung Andi ini juga sebagai Presiden Lira ya. Artinya Lira ini kritis juga ya terhadap setiap kebijakan juga yang ada. Nah, yang menjadi persoalan hari ini adalah di masyarakat itu melihatnya kan menjadi persoalan yang multitafsir nih. Di satu sisi memang reformasi ini seolah-olah produk politik ya yang menimbulkan dualisme nih Bang. Ya Bung. Jadi ceritanya kalau dari sisi pemerintahan ketika Presiden membentuk panitia reformasi tadi, kemudian dari polisi juga melakukan reformasi internal. Ini kan sudah muncul persoalan itu. Nah, kemudian muncul lagi tentang Perpol ini sehingga seolah-olah ini tidak ada komunikasi yang baik. Sehingga masyarakat melihat ini menjadi sebuah produk politik yang tadi menimbulkan persoalan frasa bahasa, ya kan? Sedangkan kita juga melihat memang tujuan dari Perpol ini sebenarnya ada tujuan baik juga. Cuman karena tadi penempatan dan informasi dan komunikasinya kurang, sehingga membuat masyarakat menjadi tanda tanya. Nah, apakah hubungan ini dengan demokrasi kita saat ini sangat berpengaruh? Pertama, saya sebutkan dulu bahwa Lira adalah LSM yang mengambil posisi sebagai bridging gitu ya antara rakyat dan pemerintah. Gitu. Posisi kita bersifat kritis tapi saling melengkapi gitu. Yang kedua, nah terkait dengan fenomena ini dihubungkan dengan demokrasi kita, saya kira ini tidak terlepas dari persoalan komunikasi internal kabinet. Gitu ya. Kita bisa tahu bahwa di era pemerintahan Pak Prabowo selama 1 tahun ini komunikasi antar pejabat begitu ya dengan presidennya tidak seperti yang kita pernah saksikan di periode-periode sebelumnya, gitu ya. Ada semacam pandangan komunikasi yang terjadi sangat eksklusif gitu ya antara istana gitu dengan para menteri-menterinya. Nah, yang kedua, antara para menteri pun juga menjalankan fungsi mereka dengan pandangan mereka masing-masing, gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi persoalan utamanya, gitu ya, sehingga muncullah salah satu kasus yang kita saksikan ini terkait dengan kepolisian, ya kan? Presiden bikin tim reformasi, Kapolri juga bikin tim sendiri, misalnya, ya kan? MK bikin putusan begini, muncul putusan kayak yang lain misalnya. Nah, ini saya kira perlu ada sebuah konsep dan strategi komunikasi yang lebih inklusif antar kelembagaan negara dan juga dengan pimpinan, gitu. Tidak yang hanya sifatnya formalistik begitu ya. Karena kalau misalnya ini kan pertanyaan orang kan begini. Bagaimana kemudian kontrol dan juga pengawasan presiden sebagai pimpinan utama melihat terjadi perbedaan-perbedaan, gitu ya, tindakan di bawahannya. Nah, ini kan kira-kira kan akan mengarah ke sana. Gitu. Maka menurut saya ini perlu ada strategi dan model komunikasi antar kelembagaan yang jauh lebih inklusif, yang membuat sinerginya bisa lebih maksimal, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri nih, gitu loh. Kan ada kesan ini ke sini, ini ke timur, ini ke barat, gitu ya. Dan itu kan tentu akan memperburuk citra pemerintahan
Yang kedua, membuat kegundahan dan keresahan masyarakat. Kita ini kayak gimana sih semestinya? Sebagai masyarakat merespon tindakan pemerintahan ini gitu. Nah, ini saya harus segera. Mumpung ini masih dari tahun pertama dan memasuki tahun kedua, ya kita berharap komunikasi internal kelembagaan pemerintahan bisa jauh lebih baik sehingga tidak terjadi miskomunikasi seperti ini, gitu kan? Dan keinginan presiden bisa berjalan semua dengan sesuai dengan visi dan misinya yang tentunya adalah demi kepentingan rakyat. Kalau tidak kan kita nggak tahu nih. Misalnya sekarang begini pertanyaannya, ketika tadi polisi bentuk tim sendiri, kemudian presiden bentuk tim sendiri. Nah, bagaimana nanti mekanisme sinkronisasi terhadap hasil rekomendasi dan pekerjaan dari masing-masing tim? Ya, karena yang kita butuhkan adalah hasilnya buat rakyat ya. Kita pada dasarnya kan terserah deh prosesnya mau bagaimana. Itu kan pimpinan yang ngambil alih. Tapi hasilnya apakah ke depan akan terjadi perbaikan, akan terjadi perubahan dalam institusi kepolisian, mengingat institusi ini sangat sentral sekali. Gitu. Apalagi ke depan ini kita tahu dengan berlakunya KUHP baru, ya kan, di mana sentral sekali fungsi penyidik dan penyidiknya itu tunggal di bawah koordinasi kepolisian, penyidik PPNS yang lain-lainnya itu menjadi penyidik level 2 atau secondary level untuk penyidik, karena semuanya harus dikoordinasikan, dipimpin oleh penyidik kepolisian. Nah, ini kan semakin memperkuat posisi kepolisian. Nah, dengan posisi KUHP yang seperti ini ke depan, kalau ternyata institusi kepolisiannya belum sesuai harapan, ya tentu akan jadi problem baru nanti ke depan. Begitu di KUHP yang lama saja posisi mereka tidak sesentral itu, kita masih banyak komplain gitu ya. Banyak hal yang akhirnya menjadi sorotan terhadap kinerja kepolisian. Bagaimana ketika posisi mereka tunggal menjadi penyidik utama, begitu ya, yang lain itu harus mengikuti dan berada di bawah koordinasinya. Kalau tidak dibenahi dari sekarang, ya kita mau melihat penegakan hukum seperti apa di masa yang akan datang. Nah, itu kira-kira yang menjadi concern kita. Yang menyangkut soal teknis tadi ya. Sekarang kita menyentuh substansi tentang larangan konstitusionalnya. Perpol ini malah justru menyentuh jantung persoalan, itu jabatan sipil. Nah, jabatan sini ini kan potensinya penuh konflik ya. Nah, terlebih lagi selama 20 tahun ini, kepolisian dengan tradisi yang lama ini kan sudah terbentuk. Nah, keluarlah Perpol ini. Nah, apakah Perpol ini melengkapi justru, atau justru Perpol ini justru menciptakan kontradiksi dengan yang lama seperti itu? Ya, kalau kita lihat sebenarnya Perpol ini kan juga menggantikan Perpol yang sebelumnya dengan judul yang kurang lebih sama ya, gitu ya. Nah, bedanya adalah di sini lebih dieksplisitkan dengan penyebutan 17 instansi tadi atau kelembagaan yang dianggap punya hubungan atau korelasi penugasan dengan kepolisian. Itu yang resmi ya? Ya. Resmi. Yang lain-lainnya itu yang 2 itu berarti sudah sudah tertutup. Nah, sebenarnya tadi saya bilang, makanya norma ini penting buat kita untuk mendapat kepastian posisi apa saja sih yang boleh ditempati oleh kepolisian di luar dari kantor utama mereka, begitu ya. Nah, dengan adanya Perpol ini, kita tahu ada 17 instansi dalam negeri. Ya, belum luar negeri nih, karena luar negeri kan tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Perpol itu. Tapi perlu. Kita perlu tahu sebenarnya. Artinya perlu dimasukkan. Ya, perlu dieksplisitkan gitu. Sehingga kita akhirnya paham, oh ini loh penempatannya. Karena kan ini peraturan paling teknis, peraturan Kapolri. Beda misalnya ini bentuknya undang-undang atau bentuknya PP yang mungkin masih memerlukan perincian lagi di bawahnya. Karena ini adalah peraturan teknis, maka dia harus sangat teknikal, memberikan gambaran yang sedetail mungkin. Misalnya tadi tentang luar negeri, di mana aja sih jabatannya? Kan tidak disebutkan. Misalnya di Atase bidang keamanan, misalnya, atau misalnya di Interpol seperti apa, begitu ya. Atau mungkin juga di lembaga-lembaga luar negeri yang memang meminta bantuan atau meminta penugasan, gitu. Nah, kenapa? Karena kalau tidak nanti akan tetap aja berkembang. Ya, betul. Nah, salah satu tujuan dari
adanya norma ini adalah yang di pasal 28 ayat 3 itu kan untuk memberikan pembatasan secara eksklusif. Nggak boleh lo nambah-nambah. Ya kan? Hanya misalnya kalau mau disepakati 17, oke 17 aja titik ya. Jangan kemudian nanti beranak lagi. Kenapa? Karena ada klausula yang lain tadi, misalnya untuk di luar negeri terutama tadi saya bilang tidak disebutkan. Kita nggak tahu. Misalnya gitu kan. Nah, ini yang menurut saya juga perlu dipertimbangkan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum. Yang kedua juga memberikan transparansi kepada publik kepada tentang institusi kepolisian ini, bahwa ini loh limitasi mereka di lembaga-lembaga eksternal yang lainnya. Nah, itu menurut saya menjadi penting gitu. Apakah memang Perpol ini sebenarnya karena memang saat ini kan di institusi kepolisian sedang lagi berbenah-benah diri juga nih. Karena banyak masukan juga mengenai kinerja kepolisian yang saat ini menimbulkan ya kurang diterima lah masyarakat. Nah, dengan hadirnya Perpol ini justru makin masyarakat akan lebih konsen untuk mengkritisi kan. Nah, akhirnya ke semua aspek tadi kan. Nah, dengan tadi diceritakan bahwa KUHP ini kepolisian akan menjadi lembaga yang lebih hegemoni, ya kan. Artinya dia punya peran yang sangat besar tadi dengan ini. Harusnya justru kan kontrolnya ini harus sangat diperhatikan nih. Betul. Nah, saya sangat respect dengan Lira untuk berperan di sana, ya kan. Nah, sebaiknya memang banyak lagi komponen-komponen masyarakat fokus ke sana, karena kita bicara ke depan mengenai reformasi kepolisian, ya kan, yang harapan kita ingin lebih baik, ya kan. Nah, menurut Bung Andi, apa yang menjadi fundamental yang seharusnya dalam rangka reformasi polisi ini yang harus dibenahi sebagai fundamentalnya, sebagai masukan dari Lira sendiri? Kebetulan Lira juga kita menjadi tim gitu ya, bisa dibilang di beberapa daerah misalnya kita dilibatkan dalam proses rekrutmen kepolisian, gitu ya. Di beberapa daerah kebetulan ada Lira yang ber-MOU gitu dengan Kapolres begitu, dan kita menjadi salah satu organ masyarakat yang dilibatkan untuk mengawasi. Jadi kan salah satu hal yang penting dalam konteks demokrasi ini adalah peran civil society, gitu ya, peran civil society. Nah, kita melihat memang semakin ke sini itu posisi dan peran civil society kita semakin melemah. Nah, kurang banyak organ-organ masyarakat yang berperan aktif menjadi watchdog, gitu ya, menjadi mitra yang kritis, gitu ya. Yang ada adalah mereka akhirnya terhegemoni, masuk gitu dalam jaringan kekuasaan itu dan menjadi pembela. Yang berani mandiri dan masih bersikap kritis sangat minimal saat ini kondisinya, gitu ya. Nah, ini menjadi evaluasi keseluruhan buat kita gitu dalam rangka menjaga demokrasi kita nih, kualitasnya. Nah, karena salah satu indikator dari kualitas demokrasi yang baik adalah banyaknya komponen civil society yang masih independen, berani bersuara kritis dalam rangka untuk memberikan masukan. Harus diingat, nah di kita kan sekarang seakan-akan pikirannya itu hitam putih. You bagian sana, you bagian sini. Kalau misalnya kita mengkritik dianggap lawan. Padahal kan dalam demokrasi nggak kayak begitu. Dalam demokrasi itu adalah semua pihak memainkan perannya masing-masing, gitu kan. Yang penting tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Nah gitu ya. Nah dalam konteks ini ya Lira tentu menginginkan institusi kepolisian menjadi salah satu institusi yang berperan penting untuk mengayomi kan, tujuannya kan melayani dan mengayomi, to protect and to serve, kan itu prinsipnya. Nah kita kepingin prinsip itu sebagai tujuan didirikannya institusi kepolisian ini bisa dilaksanakan secara maksimal, melayani masyarakat, ya kan, melindungi masyarakat, gitu ya. Nah hal pertama yang perlu dibenahi tentu adalah, kalau menurut kita seperti layaknya riset ya. Riset itu ada prinsip GIGO. Garbage in, garbage out. Kalau yang masuk itu sampah, produk akhirnya sampah.
Nah, di sini maka yang terpenting itu adalah proses seleksi awal kepolisian yang harus benar-benar objektif gitu ya, memilih-milih rakyat Indonesia ini yang masuk di kepolisian dari orang-orang yang terbaik gitu ya, memenuhi kualifikasi bukan hanya dari sisi intelektualitas, dari sisi fisik, tapi juga dari sisi moral. Nah, ini menurut saya yang perlu dianyak gitu. Sehingga akhirnya lahirlah bakal-bakal pimpinan polisi yang masa yang akan datang dari kader-kader yang memang sudah baik di dalam proses rekrutmennya. Nah, ini menurut saya yang pertama kali harus dibenahi. Jadi harus dari hulu baru ke hilirnya. Karena kalau saat ini misalnya kita mau mengambil semuanya, ya mungkin kita kehabisan energi, ya kan? Gimana cara membenahi ini dalam situasi yang tadi sorotannya sudah banyak hampir di semua lapisan. Jadi yang prioritas menurut saya adalah coba benahi dulu dari hulunya. Proses rekrutmennya. Kenapa? Karena inilah yang akan melahirkan polisi wajah yang luar biasa di masa 10-20 tahun yang akan datang. Ya kan? Anggaplah kalau sekarang misalnya masih banyak persoalan, oke lah ini masa lalu. Ya kan? Nah, pelan-pelan kita tentu mengharapkan pimpinan-pimpinan yang ada saat ini mendorong proses itu menjadi lebih baik, ya kan? Karena apa? Karena akan melahirkan institusi polisi yang sangat luar biasa di masa yang akan datang dari hulunya. Gitu kira-kira. Nah, Lira sebagai bagian dari masyarakat tadi, apakah melihat nih ada hal misalkan tentang bisnis para pejabat polisian masih aktif nih? Ya, ini kita bicara agak menyerempet sedikit. Saya tidak menyebutkan persen to persen, tapi masyarakat melihat nih masih banyak tadi oknum-oknum, artinya yang masih bertugas aktif tapi juga punya bisnis yang seharusnya itu adalah wilayah sipil seperti itu. Nah, ini seperti apa tanggapan Lira terhadap hal seperti itu? Ya, saya kira ini sudah jadi kayak semacam informasi umum lah ya. Gitu ya. Ya, Presiden sendiri kemarin kan marah-marah. Mendapatkan informasi ternyata tambang dibackingi oleh aparat TNI dan aparat polisi, kan? Betul. Presiden sendiri sudah marah-marah. Ya tentu harapan kita kemarahan seorang presiden punya dampak di lapangannya. Yang kita tunggu saat ini adalah bagaimana presiden menurunkan titahnya dari kemarahannya itu untuk membenahi ini. Itu yang menurut saya jauh lebih penting ketimbang kita yang ngoceh-ngoceh karena dampaknya kecil. Nah, kalau presiden sudah menyampaikan hal itu, harapan kita adalah ada langkah konkret yang segera dilakukan oleh presiden untuk membenahi apa yang beliau tidak inginkan ini. Iya. Gitu. Ya, sebenarnya kan masyarakat ingin melihat bahwa profesionalitas seperti waktu kita adakan namanya reformasi tahun 98 itu kan TNI, Polri kembali ke posisinya dan secara profesional, ya kan. Namun dalam perjalanan demokrasi Indonesia hari ini timbullah berbagai macam hal yang justru hari ini seolah-olah TNI sini sudah punya undang-undang, ya kan. Tapi undang-undangnya sendiri tuh tidak bisa mengkontrol oknum tadi gitu. Nah, kita bicara lagi polisian, apalagi dia nanti dengan KUHP yang baru dia akan jadi lembaga hegemoni, otomatis kan kontrol ini sangat resisten ya dengan jabatan-jabatan politis tadi yang tanda kutip mereka mempunyai kapling-kapling bisnis dan sebagainya seperti itu ya. Nah, ini yang harus menjadi kritik masyarakat juga. Nah, apa yang akan dilakukan Lira? Ya, saya tahu Lira ini cukup kritis ya, apalagi di media juga udah cukup keras gitu. Nah, apa konkretnya nih Lira akan lakukan apa untuk benar-benar bahwa ini jangan sampai terjadi gitu? Di beberapa daerah Lira sudah melakukan upaya korektif lah, setidaknya dengan menyampaikan dan melaporkan atau mengadukan temuan-temuan ini. Misalnya di daerah-daerah tambang gitu kan, di Sultra, silakan aja dicek lah rekod berita gitu. Lira di sana cukup vokal untuk menyampaikan tentang temuan misalnya izin-izin tambang yang tidak sesuai dengan hukum misalnya, atau bisa yang dibackingi oleh pejabat-pejabat tertentu gitu ya. Kita sudah menyampaikan ini gitu ya. Nah, tentu kan sebagai masyarakat hanya itu yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Kita hanya bisa menyampaikan
temuan-temuan ini, gitu ya. Itu pun kan tidak mudah. Kenapa? Karena kan kita sebagai pengadu dituntut juga menyiapkan bukti awalnya. Dan mencari bukti terkait dengan praktek seperti ini bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Kenapa? Karena ini kan berlapis-lapis ininya, prakteknya itu ya kan. Jadi yang kita bisa lakukan sebatas itu, menyampaikan temuan kita, mengadukan. Nah, persoalannya kan ini apakah mereka mau merespon, menindaklanjuti. Ternyata ya misalnya setelah dicek, bos mereka ini Pak yang diaduin ya kan. Gimana caranya mereka mau kotak-atik gitu ya kan. Pas dilihat namanya ampun ya kan. Gitu. Nah, ini problem kita gitu loh. Makanya tadi saya bilang dengan mengutip pernyataan dari Presiden Prabowo sendiri yang mencak-mencak dan marah-marah mengetahui bahwa ternyata banyak backing gitu ya, aparat di belakang tambang dan juga bisnis-bisnis besar ini, ya harapan kita Presiden mengeluarkan titah lanjutannya yang konkret. Apa nih langkah Presiden membersihkan itu? Ya kan, ini yang kita harapkan, dan tentu kita misalnya dari Lira akan menyupport itu. Karena apa? Karena ini kepentingannya jelas buat penataan, jangan sampai tambang kita dikeruk hanya kelompok tertentu yang ujungnya tidak membawa manfaat kepada masyarakat banyak, gitu kan? Ya kan, misalnya ya kita tahu lah kayak sekarang kita sedang ngalamin musibah di Sumatera. Salah satu aspek yang disoroti di sana juga adalah terkait dengan izin-izin hutan gitu ya. Nah, terus jadi pertambangan, pembalakan ya kan. Nah, kita mendengar Presiden mengambil upaya serius ya kan dengan membatalkan, mencabut izin-izin perusahaan yang dianggap berkontribusi terhadap situasi ini. Tapi kan what next? Gitu misalnya terkait dengan masyarakatnya seperti apa yang terkena dampak korban bencana ini ya kan. Kemudian kedepannya seperti apa dengan hutan yang sudah rontok, itu butuh waktu puluhan tahun untuk recovery-nya. Makanya kebijakannya tidak bisa hanya aksidental, hanya ad hoc. Yang kita inginkan adalah sebuah kebijakan yang berjangka panjang dan terukur, sehingga kita bisa membayangkan generasi setelah kita, anak kita, cucu kita terlindungi dengan kebijakan itu yang dibuat dari sekarang. Kalau tidak, kita nggak bisa ngebayangkan masa depan Indonesia seperti apa. Dan ini semua sekali lagi kembali kepada goodwill dari pemerintah, para pejabat. Dalam hal ini kita bicara misalnya institusi kepolisian sebagai salah satu institusi penting gitu ya. Karena mereka yang harusnya segera bertindak untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan-dugaan praktek ini gitu kan. Gitu. Nah, ini kita harapkan gitu. Kalau polisinya tadi luar biasa baik dan memang to protect and to serve, pasti kita akan menemukan nanti kebijakan hukum dan juga penanganan hukum, penegakan hukum yang lebih substantif dan dirasakan efeknya oleh masyarakat. Bung Andi, menurut pengamatan Bung Andi sendiri, sebenarnya masih ada harapan itu? Gini, kita nggak boleh mati harapan, karena harapan inilah satu-satunya yang kita miliki modal sebagai rakyat. Sebagai rakyat hanya itu doang kita ini punya. Nggak ada lagi. Gitu. Kalau hilang itu semua, lah habislah sudah kita. Akan jadi apa kita ini semua? Jadi zombie. Ya kan? Punya fisik tapi nggak punya jiwa. Nah, jiwa ini lahir kuat dari hope, dari harapan itu. Ya kan? Harapan ini yang bikin kita tegar untuk merasa yakin bahwa masih ada Indonesia ke depan. Ya kan? Anak-anak kita masih akan bisa menikmati negara ini. Karena nggak mungkin kita pindah negara dengan gampang saat ini ya kan. Kepinginnya kan orang udahlah kita bondong-bondong aja ke luar negeri. Apa semudah itu? Nggak bisa. Karena masing-masing sudah punya aturannya. Maka kita hidup di negara ini, kita menghidupi negara ini. Ya kan? Jangan sampai mentalnya adalah pingin mencari dan menarik hidup negeri ini buat diri kita. Bukan sebaliknya, harusnya hidup kita ini dikontribusikan buat negeri ini. Ini yang kita harapkan dari para pemimpin kita. Gitu. Jadi memang harapan masyarakat ini kepada moralitas, artinya lebih kepada pelakunya tadi ya, moralitas ini. Karena undang-undang, peraturan, apapun dibuat, tapi kalau tidak dijalankan kan
tidak akan mencapai tujuan tadi kan. Jadi memang di sini faktor moralitas, artinya tadi dibicarakan tentang pekaderan ya kan, tentang perkutman ya kan, perkutman ini menjadi hal yang menjadi dasar fundamental untuk tadi melakukan sebuah reformasi dalam kepolisian. Ya. Dan kami berharap sebenarnya dari kayak Bung Andi ini ya, dengan diranya ya kan, tetap konsisten. Amin, semoga konsisten gitu ya, di sana dan bisa memperjuangkan nih aspirasi dari masyarakat, ya kan? Masyarakat banyak, masyarakat Kopi Tarik yang ada di sini, ya kan? Karena kami melihat dan mencermati sebagai masyarakat nih, bahwa kegaduhan-kegaduhan ini kadang-kadang tidak memberi dampak positif pada akhirnya, ya kan? Bahkan melahirkan semacam kecurigaan, gitu. Nah, ini yang harusnya dari awal pemerintahan ini, presiden yang baru ini harus mengikis itu kan. Dia harus mempunyai percayaan diri kan, harus adanya transparansi ya kan. Nah, ini yang kami berharap banget seperti itu, perubahan itu ada. Dan menjadi catatan tadi mengenai jabatan-jabatan sipil kepolisian tadi itu harus memang menjadi transparansi dan bisa dijadikan akuntabilitas sehingga masyarakat bisa melihat, oh ini sesuai dan ini melanggar. Jangan sampai ada ruang abu-abu di sana. Betul. Nah, yang akan menimbulkan tadi timbul lagi nanti di sini seolah-olah membolehkan, itu menjadi masalah ambigu kan? Ya, memang kita ini nggak kurang aturan hukum. Yang kurang itu adalah spiritnya, gitu ya. Kita ini bagaikan tadi kerangka, tulang yang berjalan, tapi nggak punya isinya. Pesan terakhir? Nah, maka kita harus menjadi manusia yang utuh. Yang tidak hanya terlihat fisiknya, tapi juga punya jiwanya yang jelas. Yang saya tangkap, Indonesia ini sudah mulai kehilangan jiwanya. Gitu ya. Yang kita lihat ini adalah kayak zombie tadi. Hidup di mana-mana, saling memakan, menularkan virus zombinya kemana-mana. Akhirnya kita manusia yang benar-benar ini malah lari, ya kan, dari zombie-zombie ini. Nah, ini yang menurut saya harus kita sadari. Jangan sampai kita jadi zombie yang tidak punya jiwa, malahan memakan sesama. Kita harus jadi manusia yang utuh. Yang utuh itu artinya kita punya pikiran yang jernih untuk melihat ke depan. Dan sekali lagi, yang dilihat ini kepentingannya bukan hanya kepentingan subjektif pribadi, tapi harus berdasarkan kepentingan publik. Itu saya kira ini pesannya. Terima kasih Bu Andi. Saya yakin banyak hal hari ini tidak mungkin selesai juga pembahasan tentang polisian dan peraturan ini ya. Ya, karena banyak memang sorotan terkait dengan apa saja sih yang perlu dilakukan, termasuk misalnya penguatan Kompolnas, gitu ya, betul, sebagai pengawas. Belum lagi bagaimana mekanisme kaderisasi di dalam, gitu ya. Jangan sampai ini mentok karena kelamaan satu figur untuk memimpin posisi, akhirnya kaderisasi mereka juga tidak berjalan dengan baik dan seterusnya gitu. Ini juga menjadi sorotan-sorotan yang menurut saya ya sekali lagi anggaplah ini sebagai obat gitu ya, yang mudah-mudahan menguatkan dan menyehatkan. Karena kita sangat berharap institusi kepolisian ini menjadi institusi yang luar biasa karena peran mereka yang sangat banyak dalam kehidupan berbangsa dan negara, terutama dalam konteks negara hukum kita ini. Saya kira begitu. Baik, sebagai closing state, hari ini Kopi Tarik sudah berusaha menghadirkan seorang Presiden Lira yang sebagai penyambung lidah masyarakat kita terhadap permasalahan Polpol nomor 10. Dari sini diharapkan kita sama-sama menjadi pendengar atau pemirsa yang cerdas dan mengambil peran di sana untuk tadi, karena kita memang membutuhkan orang-orang yang kritis, membutuhkan orang-orang yang memiliki moralitas dan idealisme untuk membagikan hukum di negara ini tegak dan jelas, sehingga hal-hal yang abu-abu atau yang kurang jelas menjadi transparan. Demikian
dari kita Kopi Tarik. Terima kasih. Saya terima kasih. Bung Andi ya. Sampai ketemu lagi di Kopi Tarik. Semakin ditarik, semakin asik.